Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endi Kirawan dari Prodi Teknik Industri, kelas karyawan semester 5. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan sebuah materi, yaitu material handling dari mata kuliah Sistem Manufaktur yang diampu oleh Bapak Minto. Langsung saja, sebelum saya mulai presentasi, saya ingin menunjukkan sebuah video kepada kalian semua. Langsung saja. Setelah melihat video berikut ini, video tadi adalah video tentang alat-alat atau peralatan yang memudahkan dalam penanganan material atau material handling. Jadi sebenarnya apa sih material handling itu? Menurut beberapa pendapat ahli, material handling adalah suatu bagian yang integral dari proses produksi yang meliputi penyimpanan, pemuatan, penurunan, dan juga bagian transportasi, mengangkut material ke pengepakan sampai barang jadi yang siap dipasarkan. Sedangkan menurut Asauri, dalam produksi terdapat bermacam-macam proses yang harus dilalui oleh produk tersebut untuk sampai selesai dan siap dikirim ke pasar. Pergerakan atau perpindahan bahan itu disebut material movement. Akan tetapi karena bahan-bahan tersebut benda mati, sehingga tidak bisa bergerak sendiri. Karena itu dibutuhkan pemindahan bahan yang disebut material handling. Jadi pada dasarnya dimaksud dengan material handling adalah penanganan bahan yang mencakup operasi dasar dalam pergerakan, perlindungan, penyimpanan, dan pengendalian bahan dan produk di seluruh pembuatan atau manufaktur, pergudangan, distribusi, konsumsi, dan pembuangan atau disposal.
Pada dasarnya kegiatan material handling ini adalah kegiatan yang tidak produktif, karena pada kegiatan ini bahan tidaklah mendapat perubahan bentuk atau perubahan nilai, sehingga sebenarnya mengurangi kegiatan yang tidak efektif ini dan mencari ongkos material handling terkecil adalah pilihan yang terbaik. Apa sih tujuan material handling itu? Tujuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada meminimalkan biaya-biaya penanganan material. Yang kedua ada meminimalkan gangguan dan penundaan dengan menyediakan bahan yang diperlukan pada waktu yang tepat dan jumlah yang tepat juga. Jadi sudah ada, tidak harus mencari-cari lagi gitu. Sudah dekat dengan kita, gampang ditemukan. Yang ketiga ada meningkatkan kapasitas produktif dari fasilitas produksi dengan pemanfaatan kapasitas yang efektif dan meningkatkan produktivitas. Yang keempat ada menjaga keamanan dalam penanganan material atau bahan melalui perbaikan kerja. Yang kelima ada mencegah kerusakan pada material atau bahan yang ditangani. Yang keenam ada mengurangi biaya-biaya yang berkaitan dengan persediaan atau inventory. Selanjutnya, prinsip material handling itu apa saja? Dalam memilih jenis material handling equipment atau MHE harus sesuai dengan kebutuhan material handling. Seorang manajer perlu memperhatikan prinsip-prinsip desain dan sistem material handling sebagai berikut. Yang pertama ada planning principle, yaitu manajer atau pembuat keputusan perlu menetapkan kebutuhan operasional, tujuan, sasaran, kinerja, spesifikasi, dan metode material handling yang memenuhi dimensi movement, time, quantity, dan space. Yang kedua ada standarisasi principle. Alat-alat material handling sebaiknya didesain dengan standarisasi dan terintegrasi antara peralatan dan sistem aplikasi dan operator untuk mencapai kinerja produktivitas yang tinggi dengan tetap memperhatikan fleksibilitas dan modularity. Yang ketiga ada works principle. Alat-alat material handling agar dapat beroperasi dengan produktivitas tinggi dan mudah dioperasikan sesuai service level yang ditetapkan. Jadi mudah untuk perbaikan servisnya. Yang keempat ada ergonomic principle. Prinsip ergonomik penting untuk memastikan operator dan MHE nyaman dalam mengoperasikan MHE atau alat-alat material handling. Kenyamanan itu penting. Yang kelima ada unit load principle. Alat-alat material handling harus mampu menghandle material dengan ukuran dan dimensi yang sesuai untuk kelancaran aliran pergerakan material. Jadi kalau material yang mau di treatment itu misalkan kecil, tidak perlu equipment yang terlalu besar. Sebaliknya juga kalau material yang ingin di treatment itu besar, ya jangan pakai alat-alat material handling yang ukurannya kecil, harus sesuai lah. Selanjutnya ada prinsip space utilization principle, yaitu pengoperasian alat-alat material handling dengan space yang tersedia secara efisien dan efektif. Jadi tidak, kalau ada yang sesuai space gitu, space yang ada, jangan terlalu memakan space, nanti nggak efektif. Ada juga sistem principle, yaitu peralatan material handling agar terintegrasi dengan sistem operasi logistik, mulai dari penerimaan, pengawasan, penyimpanan, produksi, perakitan, packaging, unitizing, order selection, pengiriman, transportasi, dan penanganan retur. Yang selanjutnya ada automation principle, yaitu peralatan material handling agar menggunakan metode mekanisasi, semi otomasi, atau full automated untuk meningkatkan efisiensi operasional, responsif, andal, dan kemungkinan dapat mengeliminasi pekerjaan yang berulang atau mengurangi resiko keamanan dan keselamatan tenaga kerja. Seperti yang ada di video sebelumnya tadi, ada conveyor, ada vertical conveyor juga, ada lengan robotik juga itu. Selanjutnya ada environmental principle. Prinsip ini mengharuskan peralatan material handling dapat dioperasikan dengan pemakaian energi yang sehemat mungkin. Pengembangan teknologi material handling dengan energi terbarukan
serta pemilihan peralatan material handling yang ramah lingkungan. Yang selanjutnya ada life cycle cost principle. Secara keseluruhan, biaya selama pemakaian peralatan material handling harus paling efisien. Selanjutnya, bagaimana memilih peralatan material handling yang tepat? Di sini ada klasifikasi peralatan material handling. Menurut The College Industry Council of Material Handling Education, berdasarkan fungsinya, material handling dapat dibagi menjadi: yang pertama ada material transport equipment. Peralatan material handling transport ini digunakan untuk memindahkan material dari satu lokasi ke lokasi lain dalam pergudangan, DCS atau pergudangan. Peralatan material handling ini dimaksudkan untuk memperbaiki aliran produk dengan meminimalkan effort tenaga kerja dan menurunkan dwelling time. Jenis peralatan material handling ini antara lain pallet jack, gravity conveyor, gantry crane, forklift truck, belt conveyor, dan jeep crane seperti gambar sebelah. Selanjutnya ada product positioning equipment. Peralatan material handling ini digunakan untuk handle material pada single location agar posisi material benar untuk handling berikutnya. Machining, transport, atau penyimpanan. Contohnya yaitu ada scissor liftable, yang ini. Ada juga rigid link manipulator dan industrial robot yang rekan robotik tadi. Selanjutnya ada unit load formation equipment. Peralatan material handling ini menjaga material tetap dalam satu kesatuan unit load. Contoh palet, ware, bin container, dan rolling chart. Yang selanjutnya ada storage equipment. Peralatan material handling ini digunakan untuk menyimpan material dalam waktu tertentu secara ekonomis. Contohnya adalah drive truck rack, mezzanine automated storage, dan retrieval system, dan vertical carousel. Nah, yang digambar ini contohnya adalah vertical carousel. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kalau tidak ada yang bertanya, saya yang bertanya. Setelah mempelajari material handling tadi, apa pendapat Anda tentang gambar yang ada di sini? Yang ini. Apakah gambar tersebut sudah tepat atau belum? Jika tepat, apa alasannya? Jika belum, apa alasannya? Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.